Shalom. Tuhan Yesus sudah melihat firman Tuhan pada hari ini, Minggu, tanggal 17 November 2024. Ya, saya mendalam firman Tuhan, Hosea 14 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Samaria harus mendapat hukuman sebab ia memberontak terhadap Allahnya. Mereka akan tewas oleh pedang, bayi-bayinya akan diremukkan dan perempuan-perempuannya yang mengandung akan dibelah perutnya. Ayat yang ke-10. Siapa yang bijaksana biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang yang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya Tuhan Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan hari ini, Minggu, tanggal 17 November 2024, saya ingin menyapa kepada Bapak Ibu saudara sekalian yang sudah bergereja di tempat kediaman masing-masing. Ya, diberkatilah Bapak Ibu saudara-saudara yang bergereja. Sehat-sehat selalu, damai sejahtera. Ya, dan kita kembali lagi kepada firman Tuhan Hosea 14 ayat yang pertama. Samaria harus mendapat hukuman. Ya, jadi Samaria harus mendapat hukuman. Ya, jadi kita juga begitu Bapak Saudara. Kalau kita bersalah, kita akan mendapat hukuman setimpal dengan perbuatan kita. Ya, Bapak Saudara, Tuhan menghakimi kita. Ya, Tuhan melihat dari atas ke bawah. Ya, kita mau kemana? Ya, khususnya hari ini, hari Minggu. Ya, Tuhan lihat di tanggal 17 November 2024 siapa-siapa yang gereja dan siapa-siapa yang tidak. Ya, Bapak Saudara, jangan hanya duit saja yang dipikir. Ya, gereja juga. Ya, nomor satu. Ya, makanya Matius 6 ayat 33, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu rahasianya Bapak Saudara. Ya. Sebab ia memberontak terhadap Allahnya. Ya, jadi jangan kita memberontak kepada Allah kita. Ya. Ya. Ini orang Samaria ini. Ya. Memberontak terhadap Allahnya. Ya. Kita jangan begitu Bapak Saudara. Ya. Tuhan itu segala-galanya. Ya. Tanpa Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa saudara-saudara. Ya. Makanya kita hidup dibuatkan Tuhan Yesus. Perempuan-perempuan yang mengandung akan dibelah perutnya. Ini hukumannya luar biasa. Jadi perempuan-perempuan yang mengandung dibelah perutnya. Ini penghukuman. Ya, karena tidak taat akan firman. Suara-suara Tuhan. Ya, suara Tuhan 2000 tahun yang lalu sama hari ini sama saja Bapak Saudara. Ya, ini sudah 2024. Sebentar lagi, ya, sebulan lagi, ya, 2025. Ya, ini November, Desember sudah mau dekat mau Natal. Ya, habis itu masuk Januari 2025. Ya, kita patut bersyukur. Ya, Tuhan Yesus segala-galanya menopang dunia. Kemudian di Hosea 14 ayat yang kedua, bertobatlah hai Israel. Jadi bangsa Israel harus bertobat. Kesalahan-kesalahan yang dia perbuat. Demikian juga kita Bapak Saudara. Ya, bertobatlah. Jangan main-main dosa. Upah dosa adalah amal. Ya. Siapa yang bermain dengan dosa menanggung akibatnya. Siapapun diri, mau dosa apa saja, ya, dia tanggung akibatnya. Ya. Makanya Matius 3 ayat yang kedua, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya. Jangan tunggu mati dulu, mau mati dulu baru bertobat. Taat itu. Ya Bapak Saudara. Sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Ini, tergelincir karena kesalahan. Ya, contohnya sekarang misalnya, saya kasih contoh, bawa motor tergelincir dengan batu-batu, licin jalannya, itu teguran. Ya, itu teguran kecil itu. Ya, ditabrak. Teguran-teguran. Ya, Tuhan pakai siapa aja bisa. Ayam aja Tuhan pakai tegur Simon Petrus karena menyangkal 3 kali. Keledai. Tuhan pakai untuk menegur beliau. Keledai bisa bicara seperti suara manusia. Bapak Ibu bayang. Ya, makanya saya sudah bilang Tuhan itu segala-galanya. Tanpa Tuhan kita tidak ada lagi. Mati kita semua. Kemudian di Hosea 14 ayat yang ketiga, bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan.
ya, jadi menyesal dan bertobatlah kepada Tuhan. Bertobat, ya. Lahir baru, ya. Bertobat dan lahir baru. Jadilah pelaku-pelaku firman. Jangan diam-diam saja. Gereja, rajin gereja, ya. Kita juga harus menjadi pelaku-pelaku firman. Banyak orang belum mengenal firman Tuhan dan kekuasaan, yaitu datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik. Ya. Biar kita diampuni kesalahan kita supaya kita mendapat yang baik. Makanya kalau hari Minggu sekarang ini kita gereja, kita berdoa. Biasanya di doa itu, di doa Bapa kami yang di surga itu, ya, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, dan seterusnya. Itu di Matius 6 bab 1. Doa Bapa kami yang di surga itu, ya, Matius 6 ayat 9. Ya, doa yang paling sempurna diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, kepada 12 muridnya. Bahkan kita juga, ya, kita menikmati, ya, doa yang suci mulia dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Ya, jadi kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan yang terbaik. Ya, persembahkanlah tubuhmu yang berkenan kepada Allah. Setelah baru duit. Ya, Tuhan sudah kaya sebenarnya, tetapi Tuhan ingin melihat hati kita. Ya, seberapa apa yang kita kasih, berilah yang terbaik. Ya, Tuhan akan membalas berlipat ganda. Kemudian kita baca di ayat yang terakhir, ya, Hosea 14 ayat yang ke-10. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya. Ini. Ya, jadi siapa yang bijaksana, ya, biarlah dia memahami. Orang bijak, ya, paham, gampang paham. Kalau orang pintar, masih banyak mikir. Ya, karena kepintaran beda dengan orang bijak. Langsung tahu dia apa. Karena bijak, orang bijak, ya, disertai Tuhan, ya, dimanapun diperadakan. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya, sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus. Ya, jadi jalan-jalan Tuhan adalah lurus, bukan bengkok. Kita manusia sering bengkok kiri kanan, serong sana. Ya. Jalan Tuhan adalah lurus. Pandang dia, pandang Yesus. Saya bersyukur, saya baca Alkitab, ya, saya doa-doa supaya 3 hari atau 4 hari ini tamat sudah sampai wahyu. Ya. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Baca juga, ya. Jangan jadi tontonan. Baca sesuai iman Bapak Ibu Saudara. Kalau 15 menit ambil waktu baca, ya. Sebelum baca Alkitab, doa dulu. Karena iblis lagi pantau-pantau itu. Ya. Karena kita baca Alkitab ada kuasa, anak Allah. Yohanes 1 ayat yang 12. Kita anak Allah diberi kuasa. Ya Bapak Saudara. Kuasa perkataan, kuasa firman, kuasa doa. Ya. Adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Jadi pemberontak, orang fasik tergelincir, jatuh binasa. Sakit penyakit ini banyak. Otak buntu, ya, dan lain sebagainya, khawatir, dan lain sebagainya. Ya. Tuh, jadi pemberontak tergelincir, melawan Tuhan. Ya. Jangan coba-coba melawan firman Tuhan, Bapak Saudara. Binasa, apalagi melawan Roh Kudus, tidak akan diampuni. Ya, baik waktu hidup maupun mati. Nah, saya ingin lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini. Minggu tanggal 17 November 2004, di Hosea 14 ayat yang pertama hingga ayat yang 10. Samaria harus mendapat hukuman sebab ia memberontak terhadap Allahnya. Mereka akan tewas oleh pedang, bayi-bayinya akan diremukkan, dan perempuan-perempuannya yang mengandung akan dibelah perutnya. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya. Ini, siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya, sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.